Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Masih selalu ku nanti. Kabupaten yang memiliki moto Projo Taman Sari ini terdiri atas 17 kecamatan serta wilayah berupa laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Lalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Kabupaten Bantul merupakan kota yang kaya akan potensi keindahan alam, pariwisata, kerajinan, kuliner, dan masih banyak lagi. Itu di Jogja. Salah satu daerah yang berada di Kabupaten Bantul adalah Kecamatan Imogiri. Saja menyusuri kota, ceritakan sama. Imogiri terkenal sebagai daerah yang memiliki berbagai tempat wisata alam. Ya, Salah satunya Desa Mangunan. hilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri hingga kini. Di Desa Mangunan ini terdapat tempat wisata, yaitu Kebun Buah Mangunan. Terbawa lagi langkahku ke sana. Kebun Buah Mangunan merupakan destinasi wisata alam yang wajib dikunjungi jika Anda berlibur di kota Bantul ini. Di Kebun Buah Mangunan ini Anda bisa menikmati keindahan alam dari ketinggian sekitar 200 mdpl yang menyajikan hamparan pembukitan hijau yang menyejukkan mata. Serta jika Anda mengunjungi Kebun Buah Mangunan di pagi hari sekitar pukul 5 pagi, Anda dapat menikmati sunrise dan sekaligus pemandangan yang kabut yang begitu memukau. Dengan pemandangan kabutnya yang begitu indah, tak jarang tempat ini dijuluki sebagai negeri di atas awan. Bagi Anda yang suka hunting atau foto di tempat ini sangat cocok untuk dijadikan spot foto bernuansa alam yang sungguh eksotis. Selain menyajikan keindahan alam, Imogiri juga masih melestarikan kerajinan batik tulis sebagai warisan para leluhur. Di Kecamatan Imogiri tepatnya, di Dusun Giriloyo, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri. Dari 16 dusun yang ada, hanya 6 dusun yang sentra batiknya hidup. Antara lain Dusun Cenggehan, Giriloyo, Karangkulon, Kedung Bueng, serta Nogosari 1 dan Nogosari 2. Dari 6 dusun tersebut, Dusun Cenggehan, Giriloyo, dan Karangkulon paling banyak jumlah pembatiknya. Ketiga dusun ini adalah eks-kelurahan Giriloyo, sehingga hasil batiknya pun dinamakan batik Giriloyo. Setiap daerah pasti memiliki kekhasan batiknya masing-masing. Begitu pula dengan batik tulis Giriloyo.
Batik Giriloyo memiliki ciri khas di model, motif, dan pewarnaannya. Biasanya motif batik yang digunakan mengandung makna tersendiri. Batik Giriloyo terkenal sebagai batikan tangan motif keraton yang halus dengan ciri khas warna soga atau coklat. Karya batik tulis Giriloyo memiliki sejuta kisah dan makna. Inilah yang menjadi ciri khas budaya asli Indonesia dengan aneka ragam simbol-simbol yang bermakna filosofis. Makna filosofis dari batik tulis Giriloyo terlihat jelas pada motif-motif yang ada, sehingga produk batik Giriloyo memiliki nilai artistik yang tinggi selain dari keindahan warnanya. Dimunculkan pada motif batik Giriloyo juga dilatar belakangi oleh letak geografis, seperti pada motif bantulan. Perkembangan kultur masyarakat seperti motif adiluhung, hingga unsur historis yang menggambarkan suatu peristiwa seperti motif parang rusak, yang menggambarkan kisah pertemuan raja dengan Ratu Kidul, sehingga motif ini hanya cocok untuk raja dan bangsawan saja. Untuk mengetahui lebih dalam tentang batik Giriloyo, kelompok kami mengunjungi sentra kerajinan batik Giriloyo, yaitu di Gazebo Wisata Giriloyo, Jalan Imogiri Timur nomor 14, Karangkulon Bukisari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kami mewawancarai salah satu pengrajin batik Giriloyo yang ada di Gazebo Wisata Giriloyo. Kalau sejarah berdirinya paguyuban batik ini memang dimulai dari 2008. Sehabis gempa itu ada LSM yang datang ke sini terus membuatkan tempat-tempat joglo-joglo. Ini ada 12 joglo dulu, pertama kali 12 joglo itu untuk penerimaan tamu kalau ada yang mau tanya-tanya tentang batik atau mau belajar batik kayak gitu. Ini miliknya 12 kelompok, jadi satu paguyuban ini ada 12 kelompok, mulai dari Dusun Karangkulon 4 kelompok, Dusun Cengkehan 4 kelompok, dan Dusun Giriloyo itu sendiri 4 kelompok. Batik ada di Kampung Sili itu dimulai dari berdirinya makam Raja-Raja Yogyakarta, Surakarta yang ada di Pacimaten, itu di atas itu yang di atas bukit. Nah di situ kan dibangun makam. Bapak-bapaknya di sini sebagai itu ada kurang lebih 150-an itu jadi abdi dalam menjaga makam. Nah, dari situlah istri-istrinya abdi dalam itu tadi dikasih pekerjaan membantu dari keluarga keraton yang memang dulu pokoknya untuk sama keluarga di keraton, tapi akhirnya juga mendekat sampai untuk keluarga keraton, maksudnya yang dari keluarga dan kumpul kayak gitu. Nah, di sini ya ini kan terus ibu-ibunya tadi yang turun temurun sampai ke anak cucunya dari setelah tempat itu jadi bisa mewarnai sendiri ya sebagian aja yang store atau Jogja, yang banyaknya diproses sendiri di kampung di sini aja, di Kampung Giriloyo aja Mbak. Di Kampung Giriloyo itu ada 12 kelompok tadi. Giriloyo itu memang meliputi 3 dusun, Dusun Karangkulon, Dusun Giriloyo, dan Cengkehan. Nah itu ini dibuatkan satu wadah ini di sini namanya Paguyuban Batik Giriloyo.
itu menaungi 12 kelompok kecil. Satu kelompok kecil itu terdiri dari ada yang 50 anggota, ada yang 20 anggota, ada yang hampir 100. Itu yang di kelompok Sukamaju itu sekitar 80 lebih. Dimulai dari kelompok-kelompok tadi. Jadi kan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tadi, terus kalau udah di satu sekitar 300 lebih. Kalau cara pembuatan batik itu pertama bikin desain. Kalau desain itu bisa di pensil dulu, bisa pakai pensil, bisa langsung. Kalau seperti ini biasanya udah motif klasik itu udah turun-temurun, itu pakainya malnya ditaruh di bawah sini, terus nanti di terawang gitu, terus menyatukan langsung dengan canting. Itu ada juga. Kalau yang kontemporer biasanya di desain dipakai pensil dulu. Habis itu tahapannya nanti ngasih isen-isen. Ngasih isen-isen itu bisa seperti ini, namanya sawut. Bisa ini titik-titik namanya cecek, ya itu bisa ini tanahan ini namanya sungut. Habis itu terus di tembok itu bagian yang mau jadi putih itu di tembok itu yang seperti ini lar-lar seperti ini nanti jadi putih, karena warna khas Jogja itu kan putih coklat hitam, jadi ada warna putih itu di bagian, meskipun sedikit pasti ada putihnya, nanti ada hitam ada coklat. Itu iya, kita bisa mengatur seberapa kita butuh ya, jadi paling ya kita ambil yang sedang, jadi yang tengah-tengah ya, jadi nggak terlalu panas nggak terlalu dingin. Kalau terlalu panas itu juga nanti hasilnya kurang bagus, kalau kedinginan juga kurang bagus, jadi kita ambil yang tengah-tengah. Karena batik di sini pun juga dua sisi Mbak, jadi yang kecil-kecil ini pun kita dua sisi, jadi atas bawah, jadi biar hasilnya bagus. Makanya lama. Jadi satu kain ukuran 2,5 meter itu yang motif seperti ini selesai itu dalam waktu 3-4 bulan. Ya, kalau yang motif seperti ini yang rumit ini tergolong rumit. Ya, ini 4 bulan baru selesai. Kalau yang biasa ya mungkin yang mulai dari 1 bulan. Sebenarnya kalau kain itu harus yang combat, maksudnya nggak mengandung plastik. Kalau mengandung plastik itu memang nggak bisa diwarnai ya, maksudnya bisa diwarnai, tapi nanti di perebusan juga akan susah melepas lilingnya. Jadi yang digunakan banyaknya kain katun atau sutra. Perebusannya nggak lama banget sih ya, paling satu kain itu ya 1/4 jam. Karena lama pembuatannya. Kalau bentar aja, cuman misalnya mbaknya belajar ukuran sapu tangan, selesai langsung diwarnai terus direbus ya sebentar aja, berapa dalam hitungan menit atau detik bisa. Tapi kalau yang ini kan pengerjaannya lama, jadi masuk ke serat pori-pori kain ya agak lama, jadi perebusannya. Sebenarnya kalau zaman dulu memang kita jualnya di Yogyakarta ya, jadi bentuk mentah seperti ini. Jadi setelah selesai kita membatik, kita jual ke juragan di sekitar lingkungan keraton. Tapi sekarang itu kan kita sudah belajar mewarnai, mulai dari 2008-2006 itu kita sudah bisa mewarnai lah, kita istilahnya mencoba menjual sendiri, dan banyak wisatawan yang datang ke sini langsung. Selain juga yang masih ada sebagian yang masih store ke Jogja juga masih ada, tapi kebanyakan sudah diproses sendiri sampai siap jual jadi kain. Kalau untuk mempertahankan kualitas itu memang dari skill kemampuan orang-orang itu sendiri Mbak. Jadi kalau batik tulis itu memang sama motifnya. Jadi misalnya ini motif Sidomukti, pengerjaan saya sama mungkin nanti Mbaknya bikin Sidomukti yang sama seperti ini, tapi nanti hasilnya akan beda. Itu kita akan bisa membedakan kualitas itu sendiri, dan itu nanti juga mempengaruhi di harga jual. Halusan kayak orang nulis, ada yang rapi, ada yang enggak. Jadi sama, bikin bulat-bulatan seperti ini, bikin bulat motifnya itu sama, tapi beda tangan aja udah beda hasil. Kita bikin 2 saja kadang-kadang juga nggak akan persis, apalagi beda tangan yang membuat. Kalau batik tulis itu nggak akan yang istilahnya 100% sama, itu nggak ada. Jadi kita misalnya ada pesanan pun juga seperti itu, kita mengatakan, karena nanti misalnya kebetulan ini yang niti-niti lagi sakit, kita kasihkan ke orang lain, niti-nitinya nanti sudah akan beda. Jadi nanti hasilnya sama yang contohnya beda. Uniknya batik tulis ya seperti itu, nggak akan ada yang sama. Nggak seperti kalau perenteng itu kan beribu-ribu meter akan sama. Kita bisa melihat kualitas pembatik si A, si B, si C. Jadi kita kan di sini banyak 500 orang gitu yang kualitasnya membatik seperti ini, ada beberapa orang gitu kan, nanti kita bisa tahu. Jadi kita bisa mengukur kalau pesanan kita segitu, kita kasihkan ke itu si A, si B, si C, kita kira mampu atau tidak gitu. Itu ya kita harus berpikir. Makanya kalau ordernya banyak ya kita harus berpikir sekiranya bisa apa enggak gitu. Karena yang batik seperti ini, kemampuannya seperti ini, mintanya kualitas seperti ini, itu kita harus mikir ada orang berapa yang bisa mengerjakan, nggak semua orang bisa kan gitu. Kalau yang sedang itu mungkin banyak, kalau yang halus kayak gini 500 pembatik itu sekitar 20 orang aja nggak ada yang halusnya seperti ini.
gitu Mbak. Jadi ya kita memang stipulasi kita harus tahu mengukur kemampuan yang batik itu 1 bulan dapat berapa. Misalnya sih kan satu kain itu nggak dikerjakan satu orang, bisa 2 atau 3 orang. Nanti yang bagian pola itu sendiri, yang bagian titik-titik itu sendiri. Jadi misalnya yang bagian pola itu nanti nitik-nitiknya kurang bagus, kita kasihkan yang nitik-nitiknya bagus tapi dia nggak bisa mula kayak gitu kan. Jadi kemampuan orang kan beda-beda. Jadi saling satu kain itu bisa 3 orang, 3 sampai 4 orang. Kalau untuk umurnya paling muda ya sekitar usia 12 tahun. Sudah Anak ikut. SD ya, anak SD udah ada yang bisa. Seperti saya dulu, kalau zaman dulu saya dulu masih umur 10 tahun udah batik kan. Iya, 10 tahun 78 itu saya udah kerja ke tempat tetangga cari duit untuk uang saku sekolah. Kalau zaman dulu sih memang dapatnya ya baru 5 rupiah gitu sehari, tapi ya udah beli permen dapat banyak juga. Rata-rata yang seusia saya dari umur 10 tahun. Oh, kalau untuk motif, ciri khas motif yang diminati itu motif sidomukti yang seperti ini, itu yang masih sangat banyak diminati, sama wahyu temurun, teruntum, itu yang karena kalau di acara-acara tertentu misalnya kayak nikahan atau 7 bulanan itu masih dipakai motif-motif yang seperti ini. Karena kalau motif sidomukti itu biasanya dipakai pengantin, jadi filosofinya harapannya itu si pemakai itu nanti bisa mukti mulia, tercapai apa yang dicita-citakan gitu, maksudnya hidupnya mendapatkan apa ya istilahnya kebahagiaan. Jam itu nanti ukurannya sapu tangan. Sapu tangan itu misalnya pakai paling terkecil itu 5 sapu tangan itu harga 250, mau dikerjakan sendiri boleh, 5 orang juga boleh. Jadi ada pakai setiap hari ada yang memakai saja seperti itu. Dari awal Maret, April, Mei, Juni itu kita tutup semua, memang nggak ada Produksi yang datang. Kalau produksi ya kita masih produksi sih, cuma pas awal itu kita sebulan kayaknya cuma diam diri di rumah di dalam kamar, maksudnya keluar masuk aja, nggak ada karya rasanya, soalnya takutnya nanti ketemu orang gitu kan. Jadi tapi setelah habis lebaran ya kita sudah mulai apa ya terbiasa dengan itu ya, nanti harus berhati-hati ya kita bekerja, tapi kita juga mengeluarkan tenaga kerja. Nah, yang biasanya kita misalnya operasikan batik-batik itu banyak, itu ya kita kurangi satu misalnya 20 orang itu kita kemarin ngurangnya 10 orang itu, misalnya hari ini nggak dikasih tapi besok gantian, kalau ini udah dikasih besok gantian yang ini yang dikasih gitu. Jadi yang memang kita membatasi produksinya karena selama 6 bulan itu belum ada perputaran uang toh, jadi ya masih produksinya sedikit. Kalau nggak gitu juga cuman nyelesain yang misalnya udah setengah jalan, ibadah setengah jalan itu diselesaikan dulu, nggak produksi yang baru lagi gitu. Jadi ya karena nggak ada tamu juga, jadi kita cuma bertahannya dengan apa istilahnya menghubungi pelanggan 1-2 itu aja yang nggak kena pandemi, mungkin masih bisa beli batik kan ya, itu semua kena toh. Jadi ya semua efek dampaknya kan ke semua orang. Jadi ya kalau kita tahu kita juga kena dampak. Ada yang pemotongan gaji, ada yang segala macam gitu kan, nggak boleh belanja. Ya itu Mbak, jadi kita nyamangan tabungan juga untuk bertahan menyelesaikan ini batik-batik yang sedang jadi. Jadi kita kasihan juga sih sama pembatik-pembatik yang itu sampai nangis-nangis, saya mau kerja apa gitu. Dulu sebelum puasa itu kan April ya puasa itu, Mei nah itu terus terbiasa karena puasa itu mungkin kerjanya nggak begitu full toh, jadi mungkin dia agak lemah, jadi malah tenang, dia nggak cari-cari batik gitu. Alhamdulillah setelah Juli itu udah mulai ada perkembangan, sarung-sarungnya sudah tidak dibuka itu bulan Juli itu dan sudah boleh karena sudah ada aman lain yang kerja ada biar nanti yang milih. Ya